Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dada Nandar. Apa kabar semuanya? Saya baru bangun tidur sore. Nah, seperti biasa dari studio favorit saya di pinggir jalur kereta KI dan dengan latar belakang jalur layang kereta cepat Jakarta Bandung. Di daerah ini, menjelang Tanggal 11 Lembah Tratei. Nah teman-teman, saya mau mengomentari sebuah komentar dari teman penonton yang komen di sebuah video saya. Bunyi komennya kira-kira begini: mudah-mudahan kereta cepat laku, banyak penumpangnya, biar nanti bayar hutangnya tidak pakai uang pajak. Seperti itu katanya. Mari kita bahas. Nah, tujuan dibangunnya infrastruktur, entah itu jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, jalur kereta cepat, dan infrastruktur transportasi lainnya, adalah tujuannya agar mempermudah mobilitas baik orang maupun barang maupun jasa. Nah, tujuan dari itu semua adalah agar aktivitas perekonomian lancar. Oke, kita persempit aja pembahasannya di jalur kereta cepat ini karena komennya di video kereta cepat. Nah, tujuan dibangunnya kereta cepat itu agar bisa mendongkrak perekonomian. Mendongkrak seperti apa? Begini teman-teman, stasiun kereta cepat itu kan ada 4: Halim, Karawang, Padalarang, Tegaluar. Nah, diharapkan di sekitar stasiun-stasiun itu, radius berapa kilometer lah, bisa tumbuh kembangnya berbagai bisnis, entah itu kuliner, pariwisata, atau mungkin manufaktur dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pembangunan infrastruktur itu ya seperti itu, termasuk kereta cepat Jakarta Bandung. Andaikan nanti di sekitar stasiun itu tumbuh kembang berbagai bisnis usaha, entah barang atau jasa, maka pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja banyak. Para pebisnis cuan dari bisnisnya, para pekerja yang bekerja di bisnis-bisnis itu juga mendapatkan gaji, cuan juga. Nah, pemerintah pun cuan, dapat pajak dan lain sebagainya. Dan pemerintah pun pastinya ada juga kan badan-badan usahanya kayak BUMN, BUMD atau lain-lainnya. Jadi bukan swasta aja, milik daerah atau BUMN pusat pasti akan bermain juga di bisnis atau usaha itu di sekitar stasiun itu. Nah, ujung-ujungnya para pebisnis bermunculan, mereka diharapkan cuan, menarik pekerjanya pun cuan, dapat gaji, dan pemerintah pun dapat pajak dari aktivitas bisnis itu. Juga pemerintah dapat pemasukan dari badan usaha. Dengan demikian akhirnya pemerintah juga punya duit dari pajak, dari badan usaha, sehingga utang pun bisa kebayar. Jadi urusan kereta cepat itu bukan hanya melulu tentang penjualan tiket. Sebentar, ada Argo Parahyangan lewat. Oke, kereta sudah lewat. Kalau ada kereta lewat, saya suka khawatir, mengingat kemarin ada kejadian kereta anjlok di Yogyakarta, kalau nggak salah kereta Semeru anjlok. Kemudian ada kereta Argo Wilis datang dan belum sempat ngerem, akhirnya akhirnya bergesekan dengan gerbong-gerbong dari Argo Semeru yang anjlok. Oke, mari kita lanjut. Tadi itu sampai mana ya? Jadi urusan kereta cepat itu tidak hanya melulu urusan penjualan tiket. Maksudnya, jadi infrastruktur itu tidak hanya melulu urusan penjualan tiket. Jadi ada efek-efek lainnya gitu. Istilahnya itu multiplier efek lah, seperti itu. Jadi akan ada bisnis-bisnis baru yang tumbuh, entah itu swasta atau milik pemerintah, menyerap
tenaga kerja banyak, bisnisnya cuan, karyawannya cuan, pemerintah pun cuan dari pajak, dari bidang usaha yang dijalankannya, sehingga pada akhirnya negara punya duit untuk bayar hutang seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan dipikirkan bahwa bayar utang kereta cepat itu hanya dari penjualan tiket. Bukan dari itu aja. Jadi sekali lagi infrastruktur itu kan dibikin untuk menstimulasi perekonomian. Contoh aja di stasiun kan ada apa tuh? Ada kios-kios, entah itu makanan atau barang-barang. Nah itu kan nyewanya ke apa? Ke yang punya tempat itu. Ke yang punya tempat itu siapa? KCIC. Jadi bukan hanya dari tiket, KCIC itu penghasilannya dari penyewaan tempat juga untuk para pedagang, para pebisnis. Nah itu kan bukan hanya tiket kan sumber penghasilannya. Belum lagi nanti di sekitar stasiun jarak radius sekian kilometer bisa tumbuh kembangnya bisnis baik swasta maupun pemerintah. Sekali lagi menyerap banyak tenaga kerja, pebisnis untung, tenaga kerja untung dapat duit, pemerintah pun untung, semuanya dapat cuan. Dan akhirnya negara punya duit untuk bayar hutang. Jadi jangan kita berpatokan bahwa hutang itu dari penjualan tiket saja, bukan. Ya tentu dari penjualan tiket juga diharapkan, tapi penghasilan bukan hanya dari itu kan. KCEC-nya pun penghasilan bukan hanya dari penjualan tiket, tapi dari menyewakan tempat-tempat untuk jualan. Belum lagi nanti punya TOD dan lain sebagainya. Itu kan sumber pemasukan juga, jadi bukan dari tiket aja. Itu dari sisi KCIC-nya, belum dari sisi umumnya masyarakat nanti para pebisnis dan lain sebagainya menjalankan aktivitas perekonomiannya. Seperti yang saya katakan tadi, baik swasta ataupun pemerintah. Nanti kan banyak bisnis-bisnis yang berkembang, itu semuanya akan menghasilkan cuan. Sekali lagi pebisnisnya cuan, karyawannya cuan, pemerintah pun cuan, dapat dari pajak, dapat dari kegiatan usaha, dan akhirnya negara perekonomiannya jalan, pemerintah pun punya duit untuk bayar utang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi kereta cepat itu penghasilannya bukan hanya dari penjualan tiket, dan infrastruktur pun bertujuan untuk memicu tumbuh kembangnya berbagai aktivitas usaha. Tentunya selain dari KCIC sendiri, itu dari masyarakat luas, dari pebisnis dan masyarakat luas lainnya. Jadi seperti itu. Jadi ada multiplier efeknya teman-teman. Jadi sekali lagi jangan dilihat dari penjualan tiket saja. Ya tentu nanti negara pun bisa melunasi utangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir lah, karena infrastruktur itu kan dibuat untuk memicu atau menstimulasi tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian. Sekali lagi jangan lihat kereta cepat ini dari segi tiket saja. Banyak sumber-sumber penghasilan lainnya, entah itu dari sisi KCIC-nya ataupun dari aktivitas perekonomian masyarakat yang di luar KCIC yang terstimulasi karena adanya mobilitas orang yang naik kereta cepat kemudian turun di berbagai stasiunnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi infrastruktur itu dirancang untuk menstimulasi atau memicu aktivitas perekonomian. Mohon maaf kalau bahasanya agak-agak karena saya hanya orang biasa. Saya hanya mengungkapkan garis besar pemikiran saya aja yang mungkin pengetahuannya masih sederhana sekali. Jadi sekali lagi infrastruktur itu dibangun untuk menstimulasi tumbuh kembangnya berbagai bisnis atau usaha, sehingga nanti perekonomian bisa terus berjalan, terstimulasi. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini.